Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Novita Yuni Rahmawati. Saya dari program studi Psikologi Islam IAIN Salatiga semester 4. Oh iya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. By the way, ini masih bulan Syawal. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi semua teman-teman atau siapapun yang sedang nonton ini. Semoga dengan kondisi kita yang sekarang, kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tema tentang emosi negatif, yaitu marah. Dan saya ambil judul yaitu terapi istighfar untuk meredakan amarah. Nah, yang pertama, apa sih emosi itu? Karena gimana ya, kita hidup itu nggak jauh banget dari emosi. Misalnya kita lagi sibuk misalnya ngerjain tugas, lagi review jurnal, lagi bikin esai, kemudian orang tua tiba-tiba nyuruh untuk tolong dong beliin gas, kompornya mati gitu. Pasti langsung ngerti banget ini, orang lagi ngerjain tugas kan, kenapa disuruh-suruh mulu gitu. Nah, sebenarnya emosi ini artinya apa? Nah, emosi ini berasal dari bahasa Latin yaitu immover, yang artinya bergerak menjauh, yang didefinisikan secara sederhananya gimana emosi ini membentuk perubahan pikiran atau keadaan yang membuat seseorang itu cenderung untuk bertindak seperti itu. Emosi ini merupakan rangsangan dari dalam dan luar diri individu. Sebagai contohnya, ketika kamu merasa lagi gembira, nah secara fisiologis ini kamu terlihat tertawa gitu. Jadi perubahan untuk bergeraknya itu karena kamu lagi gembira, jadi kamu tertawa gitu sederhananya. Dan misalnya kamu lagi sedih, pergerakannya yang ada dalam diri kamu itu menangis, seperti itu. Jadi aku kan udah ngomong nih, kalau materi kali ini prefer ke emosi negatif, yaitu marah. Kenapa kok ada negatifnya? Karena emang emosi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini contohnya bahagia, kemudian mempunyai harapan, kasih sayang, kemudian merasa kasihan, gembira gitu. Kalau emosi negatif, contohnya ketika kamu merasa jijik, kemudian jealously, kemudian merasa fright, terus marah, sedih, kecewa, nah kayak gitu. Terus nggak jarang juga kita itu ngerasa bahwa emosi itu emang harus dikontrol. Jadi misalnya ketika kamu marah, nggak serta-merta kamu harus meluapkan semua kemarahan kamu harus meledakkan amarah kamu sama seorang, kayak gitu, enggak kan. Jadi di dalam teori emosi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa perasaan emosi ini bisa dikontrol menjadi lebih calming dan lebih focusing. Artinya ketika kamu emosi, kamu cenderung lebih menahan emosi itu untuk menjadi lebih positif, dan artinya kayak yang tadi aku highlight focusing dan calming. Jadi ketika kamu emosi, kamu lebih cenderung untuk menahan dan lebih fokus untuk ke hal-hal yang positif dan enggak langsung mengeluarkan semua emosi kamu saat itu juga. Nah, terus apa hubungan kognitif manusia dengan emosi? Hubungan kognitif manusia dan emosi ini sangat-sangat penting dan emang ada tentunya di otak kita. Karena otak itu memberi tempat istimewa bagi amigdala sebagai penjaga emosi, penjaga yang mampu membajak otak. Nah, yang belum tahu amigdala itu apa? Amigdala adalah spesialis masalah-masalah emosional, segala macam emosi yang ada di otak kita. Jadi kalau kita ngerasa emosi apapun, semua bisa tercover di amigdala. Nah, apabila amigdala dipisahkan dari bagian-bagian otak lainnya, hasilnya adalah ketidakmampuan yang sangat mencolok dalam menangkap makna emosi, kayak gitu. Apabila amigdala dipisahkan dari bagian-bagian otak lainnya, hasilnya adalah ketidakmampuan yang sangat mencolok dalam menangkap makna emosi awal suatu peristiwa. Tanpa amigdala, tampaknya otak itu kehilangan semua pemahaman tentang perasaan, juga setiap kemampuan merasakan perasaan. Nah, amigdala ini sangat berfungsi sebagai semacam gudang ingatan emosional. Nah, karena kita dari awal udah ngomongin tentang emosi, terus macam-macam emosi, kemudian apa kaitannya emosi di kognitif kita, kemudian sekarang kita akan fokus di angry atau marah. Tingkat kemarahan seseorang ini
bisa diukur berdasarkan seberapa tinggi tingkat motivasinya dan seberapa berat dia dalam mengalami keterhambatan dalam mencapai motivasinya tersebut. Jadi intinya emosi itu bisa diukur melalui seberapa tingginya tingkat motivasi seseorang, seperti itu. Marah sebenarnya bikin capek, menyakitkan, melelahkan dan meresahkan diri sendiri. Karena sebab kita marah itu nafas kita jadi tersengal-sengal, kemudian badan jadi gemetar, emosi ketika mau meluap, dan ketika kita marah semua orang yang di dekat kita bawaannya pengen dicaci maki aja semuanya, pengen dibegal habis, pengen dimarah-marahin pokoknya. Ya karena itu tadi, emosi itu sulit banget dikendalikan. Maka dari itu, dari awal yang udah saya sampaikan, ketika kita bisa mengontrol emosi dengan regulasi emosi menjadi lebih positif, itu sangat membantu focusing dan calming ketika kita menghadapi emosi. Nah, kita punya nih tokoh Islam yang sangat keren banget, yaitu Al-Ghazali, yang berpendapat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa kemarahan manusia itu banyak macamnya, yaitu lekas sekali marah, kemudian lekas terkena marah lalu cepat tenangnya, kemudian terlambat marahnya namun lekas habis marahnya. Maksudnya yang pertama, ketika marah ya udah langsung marah gitu. Yang kedua, lekas terkena marah lalu cepat tenangnya. Jadi ketika marah udah keluar, udah diluapin semua tapi langsung tenang. Dan yang ketiga, terlambat marahnya namun lekas habis marahnya. Jadi ketika ada suatu hal yang bikin marah, itu ditahan dulu jadi nggak keluar, tapi juga cepat tenangnya. Karena itu tadi, orang ini bisa pakai regulasi emosi, dia bisa calming dan focusing dalam menghadapi emosi. Saya yakin semua teman-teman dan semua viewers di sini sering mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi manusia. Istighfar adalah permohonan kepada Allah agar dosanya ditutupi dan agar dirinya dilindungi. Bukan saja manusia bisa melakukan dosa seenaknya, setelah minta maaf kemudian ulang lagi, minta maaf ulang lagi, minta maaf ulang lagi, tapi karena Allah juga sudah memfirmankan dalam kitabnya bahwa setiap manusia itu wajib untuk memohon ampunan. Nah, istighfar dalam makna psikologis ini udah saya kategorikan menjadi 4. Yang pertama, menyesali atas kelalaiannya menjalankan hak Allah. Dan yang kedua, meninggalkan dosa tersebut saat itu juga. Yang ketiga, tekad hati untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Dan yang keempat, meminta kehalalan dari hak-hak manusia jika dosanya itu berkaitan dengan manusia lain. Ketika seorang hamba meminta maaf kepada Allah dan ketika Allah saat itu juga menerima permintaan maaf dari manusia atau hambanya, klasifikasinya jadi berbeda. Misalnya, dari manusia yang kotor menjadi manusia yang bersih, dari manusia yang saat itu tidak menjadi kekasih Allah, saat itu juga menjadi kekasih Allah. Istighfar lebih berpeluang untuk membuahkan hasil apabila dilakukan dengan hati yang hancur karena dosa. Maksudnya, jadi ketika kamu lagi penuh amarah, rasa kesal, lagi merasa berdosa, lagi merasa sangat bersalah, hancur, dan saat itu juga kamu meminta maaf kepada Allah dengan beristighfar sungguh-sungguhnya, insya Allah itu akan mustajab. Tapi hal itu juga disebabkan oleh dua hal. Pertama, hancurnya hati karena dosa adalah salah satu faktor penyebab datangnya pengabulan. Bahkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa rahasia dikabulkannya doa yaitu orang yang teraniaya, orang musafir, dan orang yang berpuasa karena kehancuran hati mereka. Kedua, hancurnya hati terkadang bisa menguatkan seseorang untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Dan kehancuran hati adalah nilai tambah daripada sekadar kehadiran hati saat istighfar. Perasaan hancur inilah yang menjadi unsur-unsur kesempurnaan istighfar, bukan keabsahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang waktu-waktu yang direkomendasikan untuk beristighfar. Nah, yaitu antara lain pagi hari sebelum terbit matahari, sesudah selesai mengerjakan sholat duhur, waktu petang, sesudah selesai mengerjakan salat asar, sebelum terbenamnya matahari, ketika rembang matahari,
kemudian ketika bangun tidur, terbenamnya bintang, kemudian sudah salat-salat wajib. Abu Hurairah berkata bahwa dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Nah, dari hadis yang sudah disebutkan Abu Hurairah ini dapat disimpulkan bahwa paling enggak satu hari itu kita bisa minimal 70 kali untuk beristighfar, seperti itu. Antara kalau misalnya ada waktu luang selesai ibadah, seperti itu. Nah, selanjutnya Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa istighfar ini memiliki pengaruh yang luar biasa untuk menghilangkan penderitaan, ketakutan, kesedihan, kesulitan, dan penyakit hati lainnya. Orang-orang yang biasa melakukan dosa pada gilirannya akan merasakan kebosanan, dan pada saat itulah ada keinginan untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Cara menghilangkannya adalah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepadanya. Sebenarnya istighfar itu enggak cuma kita astagfirullahaladzim atau bacaan istighfar yang lain. Sebenarnya istighfar itu ada beberapa syaratnya jika kalian atau semuanya lah yang benar-benar ingin meminta ampunan atau bisa menjalani terapi istighfar ini untuk meredakan amarah dengan benar-benar dan benar sungguh-sungguh maksud saya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan fadilah atau manfaat membaca istighfar. Di antaranya, 1. Mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menenangkan diri ketika marah. Yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari kesusahan dan kesempitan. Yang keempat, mendapatkan rezeki yang tak terduga. Yang kelima, mendapatkan buku catatan amal yang menggembirakan di hari kiamat. Dan selain 5 yang udah saya sebutin, ada keutamaan istighfar yang tentunya harus teman-teman tahu. Yang pertama, istighfar itu adalah kunci kelapangan dan rizki yang halal serta keturunan yang baik. Yang kedua, kunci ampunan. Yang ketiga, istighfar adalah kunci keselamatan dan keamanan dari segala macam azab. Yang keempat, istighfar adalah penghapus dosa. Yang kelima, istighfar termasuk satu dari 2 hal yang dapat membinasakan setan. Yang keenam, dengan membaca istighfar, seorang hamba akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Yang ketujuh, Allah akan gembira terhadap istighfar dan taubat hambanya. Yang nomor 8, orang yang beristighfar akan gembira saat melihat lembaran amalnya. Yang 9, Allah menghamparkan tangannya siang dan malam bagi orang yang beristighfar. 10, istighfar anak akan mengangkat kedudukan orang tua. Yang nomor 11, istighfar akan menghapus kenistaan lisan. Selanjutnya, istighfar dapat menyelamatkan dari riya, dan istighfar membantu dalam menghafalkan Al-Quran dan Al-Karim. Nah, dari berbagai penjelasan yang sudah saya berikan, yang dari awal apa itu pengertian emosi, kemudian apa aja macam-macam emosi, lalu regulasi emosi, selanjutnya fokus ke marah itu apa, dan kemudian bagaimana agama Islam menanggapi marah, dengan bagaimana agama Islam harus menyikapi marah, terapi seperti apa yang harus dilakukan, yaitu dengan terapi istighfar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune sampai di menit terakhir ini, dan saya mengucapkan banyak permintaan maaf jika ada salah-salah kata di awal hingga sampai akhir ini, dan jika ada materi yang beda atau sesuatu hal yang perlu kita didiskusikan, mungkin kita bisa sharing di kolom komen. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.